Bab 1636, membunuh dua orang. Vivi sekarang adalah dewa leluhur, dan dia tahu banyak hal. Dia tahu bahwa Julian akan berhasil kali ini dan tidak akan mati. Namun, kata-kata Eve membuatnya berpikir keras. Eve berkata jika dia tidak mengambil tindakan, Julian akan mati, bencana keempat umat manusia akan gagal, dan semua ini tidak akan pernah ada. Jalan surga akan runtuh, alam semesta ke-12 akan hancur, dan semua yang telah terjadi tidak akan ada lagi. Itu tidak lebih dari sekadar angan-angan belaka. Namun, jika dia mengambil tindakan, konsekuensinya akan serius, dan tidak akan sesederhana kematiannya. Eve hanya menatap Vivi. Setelah sekian lama, dia berkata lagi, apakah akan bertindak atau tidak, itu terserah padamu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan dalam sekejap, dia menghilang di gerbang Istana Hitam. Pada saat ini, di bagian terdalam alam semesta, di langit berbintang yang luas. Pertarungan antara Julian dan ratusan hakim surgawi telah pecah sepenuhnya. Julian menggunakan semua metodenya. 9 segel di dalam tubuh meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Monumen surgawi tak berujung dan rolet 5 elemen memaksa hakim surgawi untuk terus melarikan diri. Namun, setelah bertarung sekian lama, tidak ada satupun hakim surga yang tewas. Jika ini terus berlanjut, ketika kekuatan pil dewa leluhur habis, Julian akan menunggu kematian. Begitu dia meninggal, umat manusia tidak akan mampu bertahan dari malapetaka keempat. Saat ini dalam pertempuran, Julian juga menyadari keseriusan masalah ini. Dia tahu bahwa hakim surgawi sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa hakim surgawi begitu menakutkan. Setelah pertempuran, dia tidak membunuh seorang pun hakim surgawi. Tidak, ini tidak akan berhasil. Julian juga menjadi cemas. Ketika dia cemas, dia menjadi tidak fokus. Selama waktu ini, dia dipenjara. Dengan kekuatannya saat ini, dia dengan mudah melepaskan diri dari ikatan itu, tetapi pada saat dia tertahan, lebih dari selusin sabit penghakiman menebasnya. Ada lebih dari selusin luka berdarah di tubuhnya lagi. Ini adalah cedera alami yang tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Hanya setelah periode pengondisian yang panjang, cedera ini dapat pulih secara perlahan. Brengsek. Julian mengutuk. Dia menatap salah satu hakim surgawi dan menghancurkan monumen surgawi yang tak berujung. Hakim surgawi ini sangat cepat dan menguasai jalan ruang angkasa. Dia menghilang ke ruang angkasa dalam sekejap. Julian terus mengaktifkan monumen langit tak berujung, yang menghancurkan ruang. Ruang hancur dan hakim surga terpaksa muncul. Saat dia muncul, 108 tablet langit yang tak berujung menghantam ke arahnya. Masing-masing monumen langit tak berujung memiliki kekuatan dahsyat. Hakim surga ini terus melarikan diri. Pada saat ini, roda 5 elemen mulai berputar. Hakim surga memegang sabit penghakiman, dan cahaya pedang yang mengerikan muncul dari sabit itu. Cahaya pedang itu menyapu dan bertabrakan dengan roulet 5 elemen. Pada saat ini, Julian bergerak. Sambil memegang pedang ilahi Ziwei di tangannya, dia melesat dan muncul di hadapan hakim surgawi. Pedang ilahi Ziwei yang tajam langsung menembus tubuh hakim surgawi. Energi pedang yang kuat meledak di tubuh hakim surgawi ini, dan tubuh fisiknya langsung hancur. Dalam sekejap, itu berubah menjadi beberapa pecahan hukum. Hancurkan itu untukku. Julian meraung. Roulet 5 elemen runtuh, dan kekuatannya yang tak tertandingi langsung menghancurkan pecahan-pecahan hukum ini. Di bawah penghancuran roulet 5 elemen, pecahan-pecahan hukum ini menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Hakim surgawi pertama terbunuh. Selama periode ini, para hakim dao surgawi lainnya juga tidak tinggal diam. Mereka terus-menerus menyerang, menampilkan segala macam kekuatan dan keterampilan magis, dan terus-menerus menyerang Julian. Julian membunuh seorang hakim surgawi, tetapi tubuhnya juga terkena serangan itu dan menderita banyak luka. Dia membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh seorang hakim surgawi. Pada saat ini, rambutnya acak-acakan, tubuhnya penuh bekas luka dan darah, dan dia tampak sangat menyedihkan. Dengan pikiran, 108 tablet langit tak berujung terbang kembali dan berputar bersama tubuhnya untuk melindunginya. Roda roulet yang dibentuk oleh asal-usul 5 elemen melayang di atas kepalanya. Julian menggertakkan giginya, darah terus mengalir dari mulutnya, tetapi dia masih tersenyum. Membunuh yang pertama, itu awal yang baik. Dia melihat sekeliling, menatap para hakim surgawi yang bersembunyi di kehampaan. Satu-satunya cara sekarang adalah membunuh mereka satu persatu. Hakim surgawi lainnya juga merasakan pikiran Julian dan tidak berani lagi menghadapinya secara langsung. Mereka semua menjauh darinya. Mereka tahu bahwa kekuatan Julian hanya akan bertahan untuk waktu yang terbatas, jadi sekarang mereka hanya bisa menunda. Ketika kekuatan pil dewa leluhur menghilang, Julian akan mati. Julian sekali lagi mengarahkan pandangannya pada hakim surgawi. Begitu dia mengarahkan pandangannya pada sang hakim surgawi dengan cepat mundur dan dalam sekejap berada sangat jauh darinya. Namun, bagi orang yang super kuat, jarak tidak ada gunanya. Julian mengejarnya. Hakim surga ini memasuki sebuah planet. Julian sama sekali tidak ragu-ragu. Pedang Ziwei di tangannya berubah menjadi energi pedang, yang langsung menuju ke planet besar itu. Boom! Planet ini,
yang berkali-kali lebih besar dari matahari, langsung dihancurkan oleh energi pedang dan berubah menjadi meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekitarnya. Hakim surga yang bersembunyi di planet ini terpaksa muncul. Saat dia muncul, tubuhnya berkelebat dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Rowlet 5 elemen menghantam kehampaan. Kekosongan itu bagai kaca dan pecah dalam sekejap. Ruang ini hancur. Hakim surga muncul lagi. Saat dia muncul, Julian bergegas dengan pedang ilahi Ziwei di tangannya dan muncul di hadapan Hakim surga dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum Hakim surga bisa bereaksi, tubuhnya telah tertusuk oleh pedang ilahi Ziwei. Setelah pedang ilahi Ziwei menembus tubuhnya, energi pedang yang mengerikan meledak seketika, dan tubuhnya hancur dalam sekejap. Itu berubah menjadi beberapa fragmen hukum. Tepat saat Julian hendak menghapus pecahan-pecahan hukum tersebut, beberapa cahaya pedang yang mengerikan melewati celah-celah di monumen langit tak berujung dan menyapu ke arahnya. Dia memutar tubuhnya membentuk lingkaran, dan pedang Ziwei di tangannya terus menyapu. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bertemu dengan sinar pedang. Gemuruh. Potongan kehampaan ini terus meledak, seolah-olah akhir alam semesta akan datang. Pada saat ini, pecahan-pecahan hukum itu dengan cepat menghilang, berkumpul di kejauhan, dan membentuk Hakim surga lagi. Namun, pada saat ini Julian mengaktifkan roda 5 elemen, dan roda 5 elemen menghancurkan Hakim surgawi yang baru saja bangkit, tubuhnya sekali lagi dilenyapkan oleh roda 5 elemen. Setelah berubah menjadi tanda, bahkan tanda itu pun dilenyapkan oleh kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh roda 5 elemen. Pada titik ini, Hakim surga kedua sudah benar-benar mati. Setelah mengubah strateginya, Julian membunuh dua Hakim surgawi secara berurutan, yang memberinya harapan kemenangan. Haha. Tawannya bergema dalam kekosongan yang hancur. Di sekelilingnya, banyak Hakim surgawi yang memperlihatkan ekspresi serius. Julian hanya fokus pada pembunuhan. Jika ini terus berlanjut, kita akan perlahan-lahan musnah. Pil Dewa Leluhur terlalu kuat. Bahkan jika dia tidak mendapatkannya, harta karun di tangannya terlalu kuat dan dia terlalu kuat. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Sekarang kita hanya bisa menundanya. Kekuatan Pil Dewa Leluhur akan bertahan selama sekitar 1 bulan. Kita tidak bisa menunda. Dalam sebulan, kita semua akan dibunuh olehnya. Dia sudah terluka. Sekarang satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan mengambil tindakan ekstrim. Selama Julian terbunuh, prajurit manusia yang tersisa tidak akan menjadi ancaman. Para Hakim surga berkomunikasi satu sama lain. Bab 1637, Vivi bergabung dalam pertempuran. Dua Hakim surgawi meninggal secara berurutan, dan Hakim surgawi yang tersisa sedang mendiskusikan tindakan balasan. Pada saat ini, daerahnya sangat terpencil. Ketika para pendekar manusia tingkat atas melihat Julian membunuh dua Hakim surgawi secara berturut-turut, ekspresi serius di wajah mereka pun jauh lebih mereda. Kedua dewa kematian telah melahirkan Hakim. Ini adalah awal yang sangat baik. Meski begitu, Julian juga terluka oleh Judgment Skite. Akan sulit untuk pulih dari cederanya. Ada pula manusia kuat yang merasa khawatir. Di medan perang, Julian penuh luka, tetapi dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Karena dia tidak tahu berapa lama kekuatan Pil Dewa Leluhur bisa bertahan, dia harus memusnahkan para Hakim surgawi ini sepenuhnya dalam waktu selama kekuatan Pil Dewa Leluhur masih ada. Dia melihat sekelilingnya, mencoba menemukan sasarannya. Namun, pada saat ini, salah satu Hakim surgawi mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Tubuhnya dilindungi oleh monumen surgawi tak berujung, tetapi Hakim surga ini telah menguasai daur ruang yang kuat. Dia menghilang keluar angkasa. Saat Julian bereaksi, Hakim surga telah melintasi angkasa dan muncul di depannya. Begitu dia muncul, dia memegang sabit penghakiman. Dia mengangkat tinggi sabit di tangannya dan menebas dengan ganas ke arah Julian. Pada saat ini, lebih dari selusin Hakim surgawi muncul di sekitar tubuhnya. Para Hakim surgawi ini menyerang pada saat yang sama. Kekuatan yang dahsyat itu menyegel ruang dan bahkan menyebabkan waktu terhenti. Aura Julian sangat kuat, dan energi iblis yang tak terbatas muncul dari tubuhnya. Kata-kata kutukan satu demi satu muncul di sekujur tubuhnya. Kata-kata kutukan hitam ini membentuk perisai pelindung. Gemuruh. Sejumlah besar sabit penghakiman menebasnya. Namun hal itu terhalang oleh prasasti leluhur. Meskipun dia berhasil melawan, segel kutukan di tubuhnya menunjukkan beberapa kerusakan. Pada saat ini, tubuh Julian menghilang, dan pada saat berikutnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan setiap bayangan memegang pedang panjang. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang Hakim surga di sekelilingnya. Sang Hakim surga dengan cepat melakukan serangan balik dan memblokir serangan-serangan ini. Sekarang, bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan Julian sendiri muncul di depan salah satu Hakim surgawi. Pedang panjang di tangannya langsung menembus tubuh Hakim surgawi. Tubuhnya terpecah-pecah dan berubah menjadi beberapa tanda hukum. Pada saat berubah menjadi tanda hukum, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu masuk, dan energi pedang ini menghapus tanda hukum. Hakim surgawi ketiga meninggal. Selama periode ini, Hakim surgawi lainnya terus menyerang. Para Hakim surgawi ini menggunakan seluruh kekuatan mereka, dan beberapa bahkan memilih untuk menghancurkan diri sendiri.
Kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan diri itu sebanding dengan kekuatan dewa leluhur. Meskipun tubuh Julian tak tertandingi, dia hancur berkeping-keping hingga berdarah-darah. Setelah bertarung sekian lama, Julian telah menjadi orang yang berdarah-darah. Penghancuran diri sang hakim surgawi menyebabkan dirinya mengalami trauma serius, namun jumlah hakim surgawi juga berkurang akibatnya. Di bagian terdalam alam semesta, pertempuran sengit terus berlanjut. Pada saat itu, sebuah sosok muncul. Dia adalah Vivi. Vivi berdiri di kejauhan medan perang, kakinya di atas kekosongan, rambut hitamnya berkibar. Melihat Julian yang terjebak dalam pertempuran yang sulit, dia melangkah maju beberapa langkah. Ayah. Semenjak perpisahan terakhir mereka, dia telah berlatih di alam semesta, namun secara kebetulan dia pergi ke zaman kuno, bangkit di zaman kuno, dan menjadi dewa leluhur. Dia sudah lama tidak bertemu Julian. Dia hampir lupa seperti apa rupa Julian. Pada saat ini, ketika melihat Julian lagi, perasaan berbeda muncul dalam hatinya. Vivi muncul, tetapi dia tidak bertindak gegabah dan hanya berdiri di luar medan perang. Wush! Kekosongan di depannya terbelah, lalu seorang wanita cantik muncul. Dia adalah Eve. Vivi, ternyata kau di sini juga. Eve berkata, Julian sudah terluka, dan tubuhnya sekarang penuh dengan lubang. Sekarang para hakim surgawi ini telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri agar dapat membunuh Julian. Jika ini terus berlanjut, Julian pasti tidak akan dapat membunuh para hakim surgawi sepenuhnya. Ambil tindakan bersama. Eve menatap Vivi dan berkata, meskipun alamku saat ini hanya setengah leluhur, jiwaku adalah dewa leluhur. Dengan kekuatanku saat ini, aku setidaknya dapat memblokir 3 hingga 5 hakim surgawi. Kamu juga dewa leluhur, jadi kamu setidaknya dapat memblokir 10. Dengan cara ini, kamu dapat berbagi tekanan pada Julian. Vivi ragu-ragu. Eve menasihati, jangan ragu lagi. Jika kamu menunda lebih lama lagi, ketika kekuatan pil dewa leluhur di tubuh Julian habis, bahkan jika kamu mengambil tindakan saat itu, kamu tidak akan berdaya untuk menyelamatkan situasi. Apakah kau benar-benar ingin mengambil tindakan? Vivi mengerutkan kening. Dia punya keprihatinan dan kekhawatiran. Dia adalah hakim surga, dan jika dia bergabung dalam pertempuran sekarang, itu akan bertentangan dengan keinginan surga. Pada saat ini, di medan perang, Julian kembali terluka oleh sabit penghakiman. Salah satu lengannya hampir putus, dan darah terus mengalir keluar dari lengannya. Dia mengandalkan kekuatan tertingginya untuk secara paksa mengumpulkan lengannya dan menyembuhkan luka-luka di lengannya. Namun, bekas luka di lengannya masih ada dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Melihat Julian terluka, Vivi tidak tahan lagi. Dia melesat dan muncul di medan perang, di depan Julian. Ayah. Vivi, yang muncul di medan perang, berbicara dengan suara nyaring. Julian baru saja mengusir hakim surgawi ketika dia mendengar suara yang familiar namun tidak dikenalnya. Dia berbalik dan tercengang ketika melihat Vivi. Kemudian dia berteriak, Vivi, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tempat ini berbahaya, pergilah sekarang. Ayah. Vivi berjalan di udara dan muncul di depan Julian. Pada saat ini, para hakim surgawi di sekitar tercengang. Vivi. Kenapa harus dia? Bukankah dia memilih untuk menutup diri dan tidak ikut campur dalam perseteruan yang menentukan ini? Para hakim surgawi di sekitar semuanya tercengang. Jelas bahwa mereka semua mengenal Vivi. Vivi muncul di hadapan Julian. Melihat Julian yang penuh luka, matanya berubah merah dan berkabut, meninggalkan air mata kristal. Dia masih ingat ketika dia sangat lemah, dia ingin menjadi kuat, untuk membantu Julian, dan membantunya memecahkan masalahnya. Ayah, aku di sini untuk membantumu. Ada sedikit senyum di wajah Vivi yang berlinang air mata. Anda. Julian tercengang. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat muncul dari tubuh Vivi, dan kemudian sebuah sabit hitam muncul di tangan Vivi. Dengan sabit di tangan, auranya sangat kuat, melampaui para hakim surgawi di sekitarnya. Wush. Suatu sosok muncul kembali. Eve muncul di medan perang. Saudara Julian, biar aku membantumu. Eve muncul di hadapan Julian sambil memegang rapier. Tatapan mata Julian tertuju pada Vivi, lalu menatap Eve, dan akhirnya menatap Vivi lagi, dengan ekspresi tidak percaya, dan bertanya, Vivi, kamu, sudah memasuki alam dewa leluhur. Vivi mengangguk dengan air mata di matanya. Vivi, apa yang sedang kamu lakukan? Dari kejauhan terdengar suara yang memarahi, kau lupa sumpahmu. Kau lupa apa yang kau janjikan kepada Tuhan semesta alam. Vivi menatap hakim surga di depannya dan berkata dengan lembut, saya hakim surga, ya, tetapi saya tetap manusia. Julian adalah ayah saya, bagaimana saya bisa tega melihat ayah saya berjuang sendirian? Sekalipun itu berarti kematian, sekalipun tidak ada harapan untuk pulih, aku harus ikut bertempur. Ayahkulah yang memberiku kehidupan. Hari ini, aku akan mengembalikan tubuh ini kepada ayahku. Suara Vivi bergema di kehampaan yang luas. Bab 1638, Berjuang Berdampingan. Vivi sedikit khawatir, tetapi setelah dipikir-pikir, semuanya tampak tidak berarti apa-apa. Para hakim surgawi di sekitarnya mengerutkan kening.
Mereka tidak menyangka bahwa Vivi akan muncul ketika Julian terluka parah dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Vivi adalah hakim surga, dan dia berbeda dari hakim surga lainnya. Hakim-hakim surga lainnya dikatakan dipilih oleh Struik, dan Struiklah yang memberi mereka kekuasaan. Namun, Vivi adalah orang yang dipilih oleh surga, hakim yang ditakdirkan oleh surga. Sabit penghakiman di tangannya benar-benar memiliki kekuatan penghakiman. Dan kemudian ada Eve. Meskipun dia hanya berada di alam semi leluhur, dia pernah menjadi dewa leluhur, dan kekuatan jiwanya berada di tingkat dewa leluhur. Kini, dengan tambahan 2 orang pria berkuasa, ekspresi para hakim surgawi yang hadir menjadi serius. Julian belum pulih dari keterkejutannya. Dalam kesannya, Vivi hanya pergi sebentar saja, tetapi dalam waktu sesingkat itu, bagaimana kekuatannya bisa menjadi begitu dahsyat, hampir seperti dia telah meminum pil dewa leluhur. Dewa leluhur. Dia memandang Vivi yang berdiri di depannya. Vivi pun menatapnya dengan senyum di wajah cantiknya, dan berkata, "Ayah, hari ini kita akan berjuang berdampingan untuk membunuh para hakim surgawi semu ini dan membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi umat manusia." Oke. Julian berbicara dengan keras, semangat juangnya membuncah dalam hatinya. Dengan Vivi, dewa leluhur, di dekatnya, dia akan merasa jauh lebih rileks. Dan aku. Eve melangkah maju dan berkata, "Meskipun kekuatanku saat ini hanya setengah leluhur, aku seharusnya tidak memiliki masalah dalam menangkis beberapa hakim surgawi." Haha. Julian tertawa terbahak-bahak. "Saya pikir ini adalah pertempuran di mana musuh dan kita berjauhan." Awalnya, Julian mengira dia harus menghadapi begitu banyak hakim surgawi sendirian, tetapi sekarang dengan Vivi dan Eve, dia merasa jauh lebih baik. "Bahkan jika aku mati di medan perang, lalu kenapa?" Dia memegang pedang Ziwei di tangannya, dan auranya mencapai puncaknya. Vivi memegang sabit penghakiman di tangannya, dan sabit penghakiman berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini mengejutkan para hakim surga di sekitarnya. "Ayo pergi bersama." Salah satu hakim surgawi angkat bicara dan mengeluarkan perintah. Pada titik ini, satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. "Bunuh!" Sang hakim surga meraung. Segera setelah itu, para hakim surgawi di sekitar melancarkan serangan. Vivi dan Eve segera terbang untuk menemui hakim surga, dan Julian juga mengikuti mereka ke medan pertempuran. Pedang Ziwei di tangannya berubah menjadi ribuan energi pedang. Energi pedang yang cemerlang bermekaran di langit berbintang yang gelap ini. Energi pedang itu terang dan menyilaukan, tetapi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Energi pedang ini melampaui energi milik seorang leluhur setengah. Bahkan hakim surga tidak berani ceroboh dan mengaktifkan sabit penghakiman di tangannya untuk menahan energi pedang. Julian sekali lagi mengarahkan pandangannya pada hakim surgawi. Wush! Monumen langit tak berujung muncul dan menghantam langsung ke arah hakim surga. Monumen langit tak berujung menjadi sangat besar, tingginya 10.000 meter. Monumen langit raksasa itu runtuh, dan kekuatan monumen itu sendiri cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Hakim surgawi ini juga sangat kuat. Dia terus-menerus menebas dengan sabit penghakiman di tangannya, menciptakan sinar cahaya pedang yang menahan serangan monumen surgawi tak berujung. Pada saat itu, sang hakim surga melintas dan menghilang ke angkasa dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di depan Julian, menebas dengan sabit penghakiman di tangannya, yang berubah menjadi serangkaian sinar pedang. Sinar pedang berkumpul bersama untuk membentuk sangkar ruang. Julian langsung terjebak. Terjebak dalam kurungan ruang yang dibentuk oleh cahaya pedang, dia merasakan tekanan yang kuat. Tubuhnya sangat sakit dan terus-menerus jatuh. Pada saat ini, lebih dari selusin hakim surgawi muncul. "Pecahkan itu untukku." Julian mengayunkan pedang Ziwei di tangannya, dan energi pedang yang tak terbatas menyapu, menghancurkan kurungan ruang yang dibentuk oleh cahaya pedang. Namun, saat dia menerobos kurungan ruang yang dibentuk oleh cahaya pedang, lebih dari selusin hakim surgawi di sekitarnya telah mengambil tindakan. Lebih dari selusin cahaya pedang muncul dan jatuh padanya. Ada lebih dari selusin luka berdarah di tubuhnya lagi, dan darah terus mengalir keluar. Darahnya adalah darah dewa leluhur dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Setetes darah cukup untuk menghancurkan kekosongan. Setetes darah cukup untuk menghancurkan dunia. Julian telah menderita banyak luka pada titik pertempuran ini, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Haha. Julian yang terluka tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, segel yin yang dalam tubuh terwujud. Matahari yang terik muncul di kehampaan yang gelap, menerangi angkasa, dan di samping matahari yang terik itu ada bulan yang terang benderang. Penggabungan yin dan yang melepaskan kekuatan baru. Pada saat segel yin yang menyatu, kekosongan terus pecah dan retakan terus menyebar. Beberapa hakim surgawi di kejauhan dengan cepat menghindar, tetapi kecepatan mereka masih agak lambat. Beberapa hakim surgawi jatuh ke celah-celah angkasa, dan tubuh mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan mengerikan di celah-celah angkasa. Mereka berubah menjadi beberapa tanda dan terbang menjauh, dan dibangkitkan di kejauhan. Setelah kebangkitan, kekuatan mereka menurun. Menghadapi hakim surga, Julian menggunakan segala caranya. Di kejauhan, Vivi juga terjebak dalam pertempuran yang sulit. Meskipun dia adalah dewa leluhur, para hakim surga semuanya adalah setengah leluhur, dan perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar.
Dia bertarung melawan banyak hakim surgawi sendirian, dan menindas mereka dengan sabit penghakiman asli di tangannya. Namun, para hakim surgawi melawan balik dengan putus asa dan dia juga terluka. Situasi If sangat berbahaya. Dia berhadapan dengan 3 hakim surgawi dan langsung berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Julian melirik medan perang dan melihat If dikepung, terjebak di udara, dan separuh tubuhnya terpotong. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan If. Julian muncul, dan hakim surga yang bertarung melawan If dengan cepat menghindar. Setengah dari tubuh If telah jatuh. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba menyatukan kembali tubuh fisiknya. Namun, bahkan setelah menyatukan kembali tubuh fisiknya, bekas luka yang sulit disembuhkan muncul di tubuhnya. Silakan mundur dulu. Aku tidak ingin terganggu saat melindungimu. Julian berbicara. Aku ingin membantumu. Wajah If cukup pucat, dan jelas terlihat luka-lukanya sangat serius. Mundur. Julian menghardik. Saat dia memarahi, dia menyerang dengan ganas dan menahan serangan mendadak dari hakim surga. If berpikir sejenak, dia merasa meskipun kekuatannya adalah setengah leluhur dan dia tidak akan dirugikan melawan satu hakim langit, tetapi jika dia menghadapi beberapa, itu akan berbahaya. Terlebih lagi, para hakim surga kini sedang bertempur dengan putus asa, dan semuanya bertempur dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Oke. If berbicara, dan kemudian segera mundur dari medan perang. Begitu dia mundur dari medan perang, Julian langsung diserang oleh puluhan harta hakim surgawi dan langsung terjebak dalam pertempuran yang sulit. Untungnya, dia memiliki monumen langit tak berujung dan roda 5 elemen, harta karun yang tak tertandingi. Kalau tidak, menghadapi pengepungan puluhan hakim surgawi, bahkan jika dia memiliki kekuatan dewa leluhur, dia pasti sudah lama mati di langit berbintang ini. Bab 1639, Pahlawan, Julian. Julian dan Vivi terlibat dalam pertarungan sengit. Meskipun keduanya adalah dewa leluhur. Namun, para hakim dao surgawi lainnya semuanya adalah semi-leluhur, dan mereka telah menguasai sabit penghakiman. Tampaknya kekuatan mereka tidak jauh berbeda dari dewa leluhur. Setelah pertarungan sengit, semakin banyak hakim surgawi yang tewas, namun Julian dan Vivi sama-sama terluka, dan luka-luka mereka menjadi semakin serius. Di kehampaan yang sangat jauh berdiri orang paling berkuasa dalam sejarah manusia. Di antara orang-orang kuat ini, ada satu yang berada di level Kaisar 9 Surga, tetapi bahkan Kaisar 9 Surga tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Melihat luka-luka Julian makin lama makin parah, tidak ada satupun bagian yang utuh di tubuhnya, dia bahkan bisa melihat tulang-tulangnya, dan ada bekas-bekas pisau di tulang-tulangnya yang berdarah. Talisman tahu bahwa Julian terluka parah, tetapi dia masih bertarung karena dia masih memiliki keyakinan di dalam hatinya dan karena kekuatan pil dewa leluhur. Begitu kekuatan pil dewa leluhur lenyap, dia tidak akan mampu menahan trauma pada levelnya sendiri, karena ini adalah trauma yang disebabkan oleh jalan surga. Julian adalah pahlawan umat manusia. Umat manusia tidak boleh melupakannya. Talisman berbicara, suaranya hampir tercekat. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dengan santai dan melepaskan dao yang mengerikan. Adegan pertempuran di kehampaan di depan diproyeksikan ke seluruh alam semesta dan ke pandangan setiap manusia. Adegan pertempuran tiba-tiba muncul di atas bumi. Dalam gambar tersebut, seorang pria berambut acak-acakan dan dagingnya telah hilang hingga hanya tulang-tulangnya yang terlihat. Ia berlumuran darah dan pemandangannya mengerikan. Ini. Kemunculan pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Itu Julian. Seorang kultivator manusia mengenali Julian. Apakah ini bencana bumi yang keempat? Ternyata malapetaka keempat umat manusia telah muncul. Di langit berbintang yang luas, Julian tengah dalam pertempuran yang sulit untuk berhadapan dengan hakim surga. Banyak sekali orang yang berduka. Gunung Busu, Kota Busu. Beberapa mantan teman Julian tidak dapat menahan tangis ketika mereka melihat Julian seperti ini. Julian telah ditikam berkali-kali. Hampir semua ototnya telah hilang, dan orang dapat melihat tulang-tulangnya. Selain itu, ada beberapa bekas pisau yang tidak dapat dihapus di tulang-tulangnya. Banyak orang menangis. Julian, kamu harus bertahan. Banyak orang berteriak keras. Pemandangan yang muncul di bumi itu muncul di seluruh jagat raya. Semua manusia di jagat raya melihat pemandangan ini, dan ras alien kuat lainnya juga melihat pemandangan ini. Di medan perang, Julian masih berjuang untuk bertahan. Saat ini dalam pertempuran, kekuatannya sudah mulai terkuras, dan pil dewa leluhur di tubuhnya telah menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebulan telah berlalu sejak pertempuran dimulai. Pada awalnya, ada sekitar 100 hakim surgawi. Setelah sebulan berjuang keras, hanya kurang dari 10 dari 100 hakim surgawi yang tersisa. Kekuasaan Julian telah melemah. Vivi juga dipenuhi bekas luka. Namun, situasinya jauh lebih baik daripada Julian. Pada saat ini, penglihatan Julian menjadi kabur. Saat dia lengah, seorang hakim surga datang dan menusuk tubuh Julian dengan sabit hitam di tangannya. Keinginan Julian mulai melemah. Ayah! Vivi yang terluka dan berlumuran darah, segera menyerbu ke arah Julian, menyerang dengan ganas, mengangkat sabit penghakiman di tangannya, dan menebas sang hakim surga. Cahaya bilah pedang yang menyilaukan muncul, dan hakim surga dengan cepat menghindarinya.
Vivi mendukung Julian pada waktunya. Ayah. Kesadaran Julian mulai kabur, dan dia mendengar suara cemas di telinganya. Dia bereaksi dan menatap Vivi, yang penampilannya berubah dari kabur menjadi jelas. Sedikit. Julian berbicara. Begitu dia membuka mulutnya, darah mengalir keluar. Wush. Sebilah pedang cahaya menyapu dan menebas langsung ke arah Julian. Vivi menarik Julian, dan tubuhnya langsung menghilang dari tempat itu, menghindari gerakan itu. Saat berikutnya, dia muncul di tempat lain. Julian melihat ke kejauhan. Di angkasa yang jauh, ada 8 hakim surgawi yang berdiri. 8 hakim surgawi ini semuanya telah terbunuh dan dibangkitkan, dan kekuatan mereka tidak lagi sekuat leluhur setengah bela diri. Namun, ini tidak sebanding dengan Kaisar 9 Langit biasa. Melihat masih ada 8 hakim surgawi yang tersisa, tekad Julian berangsur-angsur menjadi kuat, dan keinginan untuk bertarung muncul di hatinya lagi. Tangannya yang berdarah menggenggam erat pedang ilahi Ziwei. Vivi, kekuatanku memudar. Julian membuka mulutnya dan berkata, jika ini terus berlanjut, kekuatan pil dewa leluhur akan benar-benar habis dalam waktu paling lama 3 hari. Sekarang aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus membunuh hakim surgawi yang tersisa dalam waktu yang terbatas. Julian menatap Vivi. Dia bisa merasakan bahwa Vivi juga terluka, dan lukanya sangat serius. Ini adalah trauma yang hebat. Bahkan untuk dewa leluhur, akan sulit untuk pulih. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan terbunuh. Kamu terluka, pergilah terlebih dahulu, dan serahkan sisa pertempuran ini padaku. Ayah, mari kita berjuang berdampingan. Vivi berkata dengan tegas. Tidak. Julian berkata, Vivi, dengarkan aku. Setelah kita selamat dari bencana ini, manusia akan aman. Namun, ada banyak ras di alam semesta. Manusia telah melalui banyak bencana dan sudah sangat lemah. Aku khawatir ras-ras di alam semesta akan menyerang manusia. Anda harus tetap hidup dan aman. Dalam izin hukum surga, lindungi saudara perempuanmu, lindungi saudara laki-lakimu, dan lindungi ibumu. Julian berkata sambil mendorong Vivi keluar dari medan perang. Di luar medan perang, Vivi berdiri di kehampaan, menatap Julian yang berdiri di kehampaan. Punggung Julian berlumuran darah, dengan beberapa potong daging jatuh di tulang. Di tulang, orang bisa melihat beberapa bekas pisau yang mengejutkan. Julian memegang pedang Ziwei di tangannya dan berdiri tegak. Keinginan untuk bertarung muncul dalam hatinya. Kekuatannya menurun, tetapi tubuh fisik hakim surgawi telah hancur, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Monumen langit tak berujung berputar bersama tubuh, dan roda 5 elemen melayang di atas kepala. Dia mengarahkan pedang Ziwei di tangannya secara horizontal, dan energi pedang yang tak terbatas berubah. Niat pedang yang tak terlihat menyapu dan menghancurkan kehampaan. Di kejauhan, 8 hakim surgawi saling memandang. Kekuatan pil leluhur Julian sudah mulai menurun. Dalam beberapa hari, kekuatannya akan habis. Sekarang, jangan melawannya secara langsung. Hindari dia jika kau bisa. Oke. 8 hakim surgawi berkomunikasi secara rahasia. Bujuh. Julian mengangkat pedang Ziwei di tangannya tinggi-tinggi, dan pedang Ziwei memancarkan cahaya ungu. Cahaya ungu muncul dari pedang seperti naga raksasa dan membubung ke langit. Teriakan pembunuhan bergema. Segera setelah itu, Julian bergerak. Kekuatan Julian memudar, tetapi dia menjadi semakin berani, menatap hakim surga dan mengejarnya tanpa henti. Para hakim surgawi lainnya terpaksa menyerang Julian, yang menyebabkan kerusakan terus-menerus padanya. Sabit penghakiman terus-menerus menebas dan menyerang Julian. Beberapa tulang Julian terpotong. Jika Julian tidak terkena sebilah pisau pun, seluruh orang di alam semesta akan merasakan sakit di hati mereka. 1, 2. Dengan sisa tenaganya, Julian membunuh satu demi satu hakim surgawi. Setelah sehari, kekuatan Julian telah turun dari tingkat dewa leluhur, dan sekarang dia sebanding dengan tingkat dewa setengah leluhur. Sekarang, dia telah membunuh 5 dari 8 hakim surgawi, dan menyisakan 3. Ada 3 lagi. Meskipun Julian masih memiliki kekuatan setengah leluhur, luka-lukanya terlalu parah. Sekarang bahkan menggerakkan tulang-tulang di tubuhnya akan menyebabkan rasa sakit yang parah. Terlebih lagi, jiwanya telah lama menyatu dengan tubuhnya. Tubuhnya kini penuh dengan lubang, daging di tubuhnya hampir terpotong seluruhnya, dan jiwanya pun telah mengalami trauma yang tak terlupakan. Bab 1640, Selamat tinggal, pahlawan. Ada 3 hakim surgawi yang tersisa. 3 hakim surgawi dapat merasakan bahwa kekuatan Julian menghilang dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan jatuh dari alam leluhur dalam waktu kurang dari sehari. 3 hakim surgawi tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi menjauh. Asal Julian mati, sekalipun hanya tersisa 3 orang, itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh umat manusia di alam semesta. Julian berdiri di kehampaan yang luas. Tubuhnya berlumuran darah, dan darahnya menetes ke tanah, menetes ke dalam kehampaan yang luas. Setetes darah saja dapat menghancurkan ruang itu. Kekuatannya cepat terkuras. Tingkat konsumsi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat kekuatannya terkuras, kekuatan jiwanya juga melemah. Jiwanya telah lama menyatu dengan tubuhnya. Sekarang tubuhnya penuh dengan lubang dan kekuatan jiwanya melambat, menyebabkan keinginannya terpecah-pecah.
Tidak bisa jatuh. Membunuh. Menghancurkan 3 hakim surgawi terakhir. Julian meraung, suaranya bergema di seluruh ruangan. Namun, darahnya terus mengalir keluar, dan setiap tetes darah yang menetes, kekuatannya akan melemah. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak mengizinkannya. Dia hanya berdiri di sana, di tengah kehampaan yang luas. Keinginannya perlahan melemah, lalu dia menutup matanya dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Meski dia kehilangan kesadaran, dia tidak terjatuh, karena jauh di dalam tulangnya, dia punya keinginan untuk bertarung. Haha, Julian sudah selesai. Melihat kondisi Julian, ketiga hakim surgawi tertawa. Dan aku. Sebuah suara dingin terdengar. Vivi datang sambil memegang sabit penghakiman. Dia muncul di depan Julian dan menatap Julian yang berdiri di kehampaan. Pada saat ini, monumen langit tak berujung telah kembali ke tubuhnya, dan roda 5 elemen juga telah berubah menjadi asal mula 5 elemen karena komanya dan kembali ke tubuhnya. Vivi berdiri di depan Julian, merasakan Julian. Dia tidak merasakan ada nafas kehidupan dalam tubuh Julian. Mati. Vivi tercengang. Seharusnya tidak begitu. Julian tidak boleh mati. Begitu Julian meninggal, semua aturan akan runtuh, ruang akan runtuh, waktu akan runtuh, dan segalanya akan lenyap. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Vivi bingung. Vivi, kamu sudah terluka. Kamu terluka parah. Jika kamu terus bertarung, kamu akan mati. Seorang hakim dari jalan surgawi angkat bicara dan berkata, pada titik ini, apakah kamu masih ingin membantu manusia? Namun, pada saat ini, If muncul lagi. Tidak banyak hakim surgawi yang tersisa sekarang, dan Julian telah tewas dalam pertempuran. Dia tidak bisa duduk dan menunggu kematian, jika tidak pengorbanan Julian akan sia-sia. If muncul di medan perang, dan prajurit manusia lainnya muncul satu demi satu. Dalam waktu singkat, ratusan prajurit manusia muncul di depan Julian. Mata mereka semua tertuju pada Julian. Tidak ada satupun bagian tubuh Julian yang utuh. Tulang-tulangnya terbuka dan penuh dengan bekas pisau. Tidak ada yang tahu berapa kali dia telah ditikam. Sekarang, dia tidak bernafas dan tidak bernyawa. Namun meskipun dia tewas dalam pertempuran, dia tidak jatuh. Sekalipun dia tewas di medan perang, dia akan memegang pedang itu erat-erat di tangannya. Ratusan prajurit manusia papan atas muncul dan berdiri di depan Julian. Ekspresi mereka sangat serius. Talisman berkata, Julian mati untuk seluruh umat manusia. Dia menghancurkan sejumlah besar hakim surgawi. Sekarang hanya tersisa 3 orang. Mari kita bersama-sama menghancurkan 3 hakim surgawi terakhir. Suara talisman bergema. Suaranya membangkitkan amarah dalam hati manusia-manusia berkuasa yang hadir. Ayo. Semua orang mencabut senjatanya pada saat yang sama. Vivi memimpin dan keluar membawa sabit penghakiman, menyambut hakim surga. If menyambut 1 orang. Manusia kuat lainnya berperang melawan salah satu dari mereka. Di bagian terdalam alam semesta, pertempuran sengit kembali terjadi. Vivi pernah mengalami pertempuran sengit sebelumnya dan terluka parah. Bahkan jika dia menghadapi hakim surgawi sekarang, dia sedikit kewalahan. Hal yang sama juga terjadi pada If. Alamnya sama dengan alam hakim surgawi. Selain luka-lukanya sebelumnya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran sengit dengan hakim surgawi. Hal ini bahkan lebih berlaku bagi manusia kuat lainnya. Meskipun ada 2 kaisar 9 langit yang berpartisipasi dalam pertempuran, yang lainnya sangat lemah dan tidak sebanding dengan hakim langit. Beberapa kaisar manusia bahkan terbunuh seketika dalam satu gerakan. Hanya mereka yang kuat di level ke-7 atau ke-8 alam kaisar agung yang mampu bertahan beberapa ronde. Pertempuran ini berlangsung lama. Pada akhirnya, Vivi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh hakim surga. Setelah membunuh hakim surgawi ini, dia benar-benar kelelahan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung lagi dan dia harus menyembuhkan lukanya sesegera mungkin. Dia menatap pertempuran itu dengan lelah. If hampir kelelahan, tetapi lawannya juga berantakan. Dari ratusan kaisar manusia lainnya, hanya sedikit yang masih berjuang keras. Melihat kejadian ini, dia pun memegang sabit penghakiman di tangannya. Sabit di tangannya pun hancur berkeping-keping dan berubah menjadi beberapa serpihan tanda misterius. Pecahan tanda itu muncul dan menyerang 2 hakim surgawi yang tersisa, yang langsung musnah. Setelah Vivi melakukan semua ini, tubuhnya menghilang. Jauh di dalam alam semesta, pertempuran mulai mereda. Ruang di sini hancur. Hanya ada beberapa dari 100 manusia terkuat yang tersisa. Talisman masih di sini, Alvan masih di sini, Digi masih di sini, dan Erniu masih di sini. Namun mereka semua terluka, dan terluka parah. Semua orang ini datang di depan Julian. Julian telah lama meninggal, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan tersisa di tubuhnya. Melihat Julian memegang pedang Ziwei, semua yang selamat terdiam. If juga bergegas mendekat dengan tubuhnya yang acak-acakan. Melihat Julian yang matanya tertutup dan tidak ada nafas kehidupan di tubuhnya, ekspresi serius muncul di wajahnya yang berlumuran darah. Setelah sekian lama, talisman pun berkata, Julian, jangan khawatir, aku akan menjaga putramu dengan baik.
Aku ingin memberitahumu tentang transformasi Sarah menjadi pil dewa leluhur setelah dia melewati malapetaka keempat umat manusia, tetapi sekarang tidak ada kesempatan. Kamu dan Sarah adalah pahlawan umat manusia. Kemanusiaan tidak akan pernah melupakanmu. Erniu berdiri di depan Julian dan menangis seperti orang yang menangis. Meskipun dia bukan manusia, setelah melihat Julian bertarung seperti ini, dia tetap ikut bertarung. Menurut adat istiadat yang diwariskan dari zaman kuno oleh umat manusia, Julian harus dimakamkan di bagian terdalam alam semesta, kata talisman. Tak lama kemudian, ada kuburan lain di sini. Manusia di seluruh alam semesta memandang makam yang baru muncul ini. Pada saat ini, sebuah suara bergema di telinga semua manusia di alam semesta. Salam untuk para pahlawan, beristirahatlah dalam damai. Semua manusia di alam semesta menundukkan kepala pada saat ini, dan kemudian semua manusia berkata pada saat yang sama, selamat tinggal, pahlawan. Kerajaan Naga, Istana Kekaisaran. Banyak orang berkumpul di sini. Orang-orang ini semuanya adalah mantan teman Julian. Pada saat itu, mereka semua menangis, pria dan wanita, semuanya menangis. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri pertarungan sengit antara Julian dan Hakim Langit, melihat dengan mata kepala mereka sendiri daging Julian dipotong sepotong demi sepotong, dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri Julian gugur dalam pertarungan. Akan tetapi, meskipun ia meninggal, ia tetap menolak untuk jatuh dan hanya berdiri tegak di hamparan langit berbintang. Bersambung.